Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to our project video with me Olympia Della Agustin and you call me Della. Di pembelajaran kali ini materi yang kita akan bahas adalah NFS server. Di NFS server ini juga terbagi menjadi beberapa materi, yaitu ada pengenalan NFS dan install NFS, lalu ada konfigurasi NFS read only, ada mengakses NFS dari Ubuntu client, lalu ada konfigurasi NFS read write, dan yang terakhir ada mount NFS permanent. Kita pengenalan dulu NFS. Apa itu NFS? NFS adalah Network File System, adalah protokol atau software yang digunakan untuk file sharing antar komputer Linux. Jadi kalau misalnya Linux ke Linux itu pakainya NFS ya teman-teman. Kalau Linux ke Windows itu pakainya Samba ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung aja buka Debian. Ubuntu. Nah, di Debian server ini kita menjadikan dia sebagai file server menyimpan data di dalam directory tertentu. Terus ada juga di Ubuntu-nya itu sebagai klien yang akan mengakses directory tersebut. Karena keduanya sama-sama Linux, maka dipakai NFS ya teman-teman. Pada video kali ini atau pembelajaran kali ini yang dibahas itu adalah pengenalan NFS dan install NFS server terlebih dahulu. Nah, di sini kita kan udah masuk di Debian servernya. Sebelum install, kita mengatur dulu repository agar bisa update dan install software via internet. Caranya, kita klikkan dulu nano /etc /apt/sources .list. Enter. Nah, di repository ini kita tambahin jadi kita tambahin, aku jarakin deh, dep http. Di sini nanti aku videonya percepat aja ya, soalnya aku ngetiknya lama. http kartolo.sby. data utama .net .id/debian booster main contrib on free, di bawahnya dep
Ctrl X. Oke. Salah. Oke teman-teman, udah teman-teman. Nah, Debian router belum diperlukan untuk materi ini. Kita hanya fokus pada file sharing menggunakan NVS dan instalasi NVS server. Nah, untuk mengaktifkan aplikasi dan install NVS kernel server, setelah repository sudah diatur, kita aktifkan aplikasi atau repository yang sudah dimasukkan sebelumnya dengan mengetikkan perintah apt install. Tunggu proses instalasi, biasanya berjalan sampai sekitar 80% atau 100%. Setelah selesai, NVS server berhasil terinstall di Debian. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah konfigurasi NVS read only. Tujuan pembahasan materi ini adalah membuat sebuah directory pada Debian server yang nantinya diakses oleh Ubuntu client. Hak akses yang diberikan adalah read only atau RO yang hanya bisa membaca. Untuk membuat directory untuk sharing, pastikan kalian berada di root. Ini adalah konfigurasinya, teman-teman. Sekarang kita ls. Kita akan membuat directory baru untuk NVS ya teman-teman, yaitu menggunakan mkdir /nvs1 enter. Kalian juga bisa ngasih nama NVS atau mau nama yang lainnya, terserah. Ini cuma sebagai contoh aja, bisa diganti sesuai kebutuhan kalian nanti. Nah,
di sini kan kita akan konfigurasi file dengan menggunakan /etc atau /export. Directory yang sudah dibuat perlu diekspor agar dapat diakses oleh klien. Langkah-langkahnya kita buka file konfigurasi nps yaitu nano etc export nano /etc /export typo enggak export /nvs 1 di sini tuh buat apa sih /nvs 1 tuh itu directory yang ingin di share. Oh maaf teman-teman, read only nya Tuhan tolong aku ingin dirinya. Tanda bintang di situ itu untuk semua IP address diizinkan mengakses tanpa batasan IP. Sedangkan RO itu adalah singkatan dari read only. Klien hanya bisa membaca, tidak bisa membuat atau mengedit file. Pastikan konfigurasi tidak berada dalam komentar, jangan ada tanda pagarnya teman-teman. Nah, sekarang agar perubahan diterapkan, kita akan merestart NVS servernya, yaitu dengan mematikan sistemctl restart NVS kernel server. Sistemctl restart NFS kernel server enter. Jika tidak ada error, berarti konfigurasi berhasil. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya teman-teman. Nah, di materi kali ini itu adalah mengakses NVS dari Ubuntu Client. Itu tujuannya untuk membuat Ubuntu Client bisa mengakses directory NFS yang sudah di-share dari Debian server, directory yang sebelumnya dibuat dan di-share pada /nfs1. Pada Ubuntu Client sebelumnya menerima file NFS, kita harus menginstal software NFS common dengan perintah sudo apt install nvs common. NVS kernel server itu untuk mengirim share file teman-teman dipasang di Debian.
Kalau NVS common yang tadi itu untuk menerima akses filenya dipasang di Ubuntu yang tadi kita download, install. Nah, untuk memastikan Ubuntu bisa terhubung ke Debian sebelum mengecek NVS, pastikan koneksi antar device berfungsi. Cek IP Debian server misalnya 10.10.10.20. Enter PIN-nya teman-teman. Jika ada reply berarti koneksi berhasil ya teman-teman. Nah, Ctrl C aja. Untuk mengecek NVS yang di-share oleh Debian, untuk memastikan direktori NVS 1 sudah di-share dan dapat diakses, kita yaitu summon summon min typo titik jika berhasil itu bakal ada NVS satunya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuat direktori penerima di Ubuntu. Direktori ini digunakan sebagai tempat file NFS akan ditampilkan atau muncul saat di mount. Pastikan berada di home directory Ubuntu ya teman-teman. Untuk membuat folder, yaitu mkdir terima NFS. Mkdir terima namanya bebas, ini hanya sebatas contoh teman-teman biar mudah dihafal atau diingat. Nah, terima NFS adalah tempat untuk menerima atau menampilkan seluruh isi dari direktori NFS 1 yang ada di Debian server. Folder ini nanti yang akan digunakan saat melakukan mount NVS ya teman-teman. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah kita lanjut ke materi selanjutnya, itu adalah konfigurasi NFS read write. Review singkat dari materi sebelumnya. Pada NVS sebelumnya, directory /NVS 1 dibuat dengan hak akses read only atau RO. Artinya klien hanya bisa melihat file, tidak bisa membuat file atau touch error, tidak bisa mengedit atau muncul tulisan unwritable, tidak bisa hapus file. Contoh error yang muncul di Ubuntu klien saat mencoba membuat file itu enggak tulis ya. Itu adalah touch ini.txt. Ini menunjukkan bahwa /NVS hanya memiliki hak read only. Untuk membuat direktori baru bernama /NVS2, direktori ini akan diberikan hak akses read write atau RW. Klien bisa membaca, mengedit, membuat file, menghapus file. Pembatasan akses NVS direktori /NVS2 hanya bisa diakses oleh IP dari network. Kita masuk ke Debian, kita membuat ls. Tidak ada, sekarang kita buat mkdir NFS.
Untuk mengedit konfigurasi NVS di etc export, kita bisa buka file konfigurasi yaitu nano/etc/export. Enter. Di sini kita tambah konfigurasinya yaitu adalah /nvs 172.16.1.0/24 yaitu read write. Berarti directory yang akan di-share itu ya yang nvs/nvs2, terus hanya IP dari network ini yang boleh mengakses ya teman-teman yang ini. Kalau errornya itu read and write, bebas buat edit hapus file. Jangan ada tanda pagar di depannya, jangan salah menulis directory. Setelah itu untuk kembali kita sistem CTR restart. Oke guys. Nah, kita lihat materi selanjutnya yaitu adalah ini masih di konfigurasi teman-teman, tapi di konfigurasi NVS read and write masih di materi itu. Di sini kita akan membuat folder NVS2. Ya, itu tadi udah. Nah, ini kita mau lanjut ke materi yang terakhir, yaitu adalah mount NVS permanen. Jadi ini pada video sebelumnya kita sudah melakukan mount dari Ubuntu pada pembelajaran sebelumnya, bukan video, maaf. Nah, sekarang sebelum kita menggunakan perintah, nah itu yang berarti direktori NVS dari IBM server kita mount ke direktori terima NVS 2 di Ubuntu klien. Tapi konfigurasi mount seperti itu tidak permanen. Maksudnya setiap kali Ubuntu desktop kita dimatikan dan dinyalakan lagi, mountnya akan hilang dan kita harus menjalankan perintah sudah mount secara manual. Tentu saja itu tidak efisien, apalagi untuk kebutuhan file sharing yang harusnya otomatis. Makanya di sini kita akan membuat si konfigurasi mount permanen pada Ubuntu desktop atau Ubuntu client
Itu caranya adalah dengan mengedit file menjadi /etc/fs tab. Pertama kita masuk ke file tersebut dengan perintah sudo nano etc. Sudo nano /etc/fs tab. Nah, di dalam fs tab ini kita akan menambahkan konfigurasi mount permanen. Rupanya seperti ini teman-teman. titik 10.1/nvs1/nvs netdev no. Kita masukkan IP address Debian server, lalu directory share-nya, kemudian directory tujuan pada Ubuntu client. Setelah itu kita tambahkan opsi ekstra yaitu netdev ya teman-teman. Nah, supaya mon dilakukan setelah jaringan aktif, dengan pengaturan ini mon akan langsung bekerja otomatis. Kalau sudah selesai, kita tekan Ctrl X, Y, dan Enter. Sekarang ketika Ubuntu desktop kita mati dan dinyalakan kembali, kita sudah tidak perlu melakukan mon manual lagi. Data dari Debian server akan tetap tersinkron otomatis ke directory yang sudah kita tentukan, misalnya terima /nvs1. Tadi di konfigurasi saya sempat salah ketik angka 1, jadi saya hapus dulu lalu simpan ulang dengan ctrl. Nah, di sini mestinya bukan 1 ya, tapi 2. Oke, segitu aja pembahasan di materi NFS server kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata yang tidak mengenakan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.